Kalau background kasusnya sudah tadi dijelaskan Bang Gep ya. Ada kejadian peristiwa kasus hukum manipulasi iklan di salah satu bank BUMD, BJB. Nah, kemudian ada peristiwa penggeledahan di rumah Ridwan Kamil. Dari mantan gubernur DKI dan juga mantan gubernur Jabar, calon gubernur DKI, mantan wali kota Bandung, pencinta Persib Bandung, tetapi yaitu Ridwan Kamil yang digeruduk warga saat penggeledahan KPK. Nama Ridwan Kamil ini ketika gagal nyagup di DKI sempat hilang dari peredaran, tapi tiba-tiba mencuat lagi, tapi bukan mencuat karena hal-hal yang positif, tapi mencuat karena kasus beliau masih statusnya saksi kayaknya, tapi mencuat kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Jabar Banten di beberapa media massa. Sudah ada 5 tersangka termasuk mantan dirut BJB dan agensi dari satu media. Cuma Ridwan Kamilnya hanya baru diperiksa aja ya, baru diperiksa, dan tiba-tiba rumahnya digeledah. Yang digeledah rumah Ridwan Kamil, tapi yang ditangkap 5 orang yang bukan Ridwan Kamil. Ini memang pendekatan hukum yang menarik nih untuk kita. Yang digeledah tidak ditangkap, yang nggak digeledah justru malah ditangkap. Mungkin ilmu hukum lagi berkembang. Nih. Saya nggak tahu nih teori siapa ya, John Locke atau biasanya barang bukti itu ada 2 gitu ya. Atau bisa jadi teorinya pakai teori John Travolta ya. Kita nggak paham. Kenapa info ini beredar? Tiba-tiba warga ikut serta dalam penggeledahan. Ada yang bilang memang Emil sedang disasar. Kalau Emil kan lagi bantu Bukoviva ya. Iya. Atau dia lagi kiper cadangannya Indonesia kan, Emil Audero. Kang Ridwan Kamil. Kenapa infonya beredar tiba-tiba warga ikut serta dalam penggerbekan? Kalau background kasusnya sudah tadi dijelaskan Bang Gep ya. Ada kejadian peristiwa kasus hukum manipulasi iklan di salah satu bank BUMD, BJB. Nah, kemudian ada peristiwa penggeledahan di rumah Ridwan Kamil. Nah, itu 2 peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Gitu. Nah, cuman ada yang menarik di sini ketika publik mengambil narasi ini kemudian diterjemahkan dengan dalam bentuk visual oleh warga, oleh media sosial ataupun warga. Nah, kira-kira videonya seperti di belakang saya ini. Jadi dikasih narasi di situ, hukum mati semua koruptor, uang negara jangan dikasih ampun. Nah, di bawahnya ditambahin detik-detik rumah Ridwan Kamil digeruduk warga saat KPK sita barang hasil korupsi. Nah, ini diposting oleh Saud_H.S dan dapat komentar banyak banget. ada yang membantah, wow, bukan seperti itu rumah Ridwan Kamil. Cerdas juga dia. Nah, dan ternyata itu memang bukan rumahnya Ridwan Kamil. Video ini bukan video di Jawa Barat gitu ya. Kalau kita misalkan melihat dengan teliti, gaya rumah di Jawa Barat nggak seperti itu gitu. Kalau kita bisa lihat detail gitu, detail gambar frame by frame-nya itu, rumah di Jawa Barat stylenya nggak kayak gitu. Ini lebih ke gaya-gaya Melayu ataupun di luar Jawa. Di luar Jawa. Nah, ini kemudian kita coba verifikasi lebih detail ya, apakah ini benar di rumahnya Ridwan Kamil. Setelah itu kita coba tracing rumahnya Ridwan Kamil seperti apa. Masa sih rumah Ridwan Kamil terbuka seperti itu gitu kan? Kalau seperti ini, catnya warnanya hijau lagi. Iya, kan dia warnanya kuning. Ya. Dan rumahnya besar sih. Besar.
Dan pasti tertutup karena dia posisinya sebelumnya adalah pejabat ini kayak daerah. ini kayak di kantor kecamatan ya rumahnya. Rumahnya terbuka kayak gitu, jendelanya bisa diketok gitu kan, nggak mungkin lah gitu ya. Seorang mantan gubernur kok gitu ya. Nah ternyata dugaan-dugaan itu ternyata terverifikasi. Ini adalah bukan ada di rumahnya dia, tetapi terjadi di Barito Utara. Ini rumah adanya dugaan polisi memang melakukan penggeledahan dugaan manipolitik uang di pemilu di Barito Utara, Kalimantan berarti ya? Di Kalimantan. Dan ini memang penggeledahan iya, tetapi bukan rumah Ridwan Kamil. Rumah salah satu tersangka dugaan manipolitik di Barito Utara. Dan ini terjadi waktunya nggak ketahuan di sini. Dan di situ disebutkan warga melaporkan ke polisi ada uang 250 juta. Jadi ini bukan di Jawa Barat, tapi ada di Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara. Jadi begitu. Ada uang money politik 250 juta. Iya. Buat bawa polisi satu peleton, ditambah bensinnya. Ditambah makannya, habis itu. Itu kayaknya habis deh. Ditambah warganya yang berkumpul bikin kerusuhan. Iya. Kadang tuh ya. Nah, ini beredar di Facebook atau di YouTube? Di Instagram dan Twitter. Dan yang menariknya, penelusuran terhadap video ini itu juga atas partisipasi masyarakat juga. Dia komen, rumah Ridwan Kamil tidak seperti itu. Seperti ini loh. Nah, ada juga yang komen, ini lokasinya mirip di sana. Oke. Di situ kita dengan mudah, wah ini benar bukan di itu Jawa penting Barat. Ya, netizen yang kritis gitu penting ya. Untuk saling mengecek, karena kalau mereka yang nggak suka Ridwan Kamil ya langsung percaya aja. Karena memang KPK memang datang ke rumah Ridwan Kamil kan. Benar. Untuk memeriksa kasus manipulasi iklan ini. Tapi yang aneh yang sekarang itu yang ini Bang ya. Biasanya Ridwan Kamil ini responsif di media sosial gitu ya. Ketika ada yang dia dibicarakan, dia langsung komen ya. Dia langsung komen ataupun bahkan di pin gitu kan. Tapi belakangan Ridwan Kamil diam aja. Dia cuma ngasih statement tertulis. Statement tertulis. Ada apa beliau ini? Iya. Mungkin dia lagi bingung kok. Why me? Bisa jadi atau memang ketika di Jakarta kemarin kalah, nggak terima kekalahan, terima juga kan kemarin kan ucapan selamat juga. Loh, kenapa Bang Kang Ridwan Kamil kok sekarang nggak seperti dulu gini gitu ya. Dulu responsif ya? Ya, dulu responsif sekali. Jika dia di komen di IG dia, langsung dia mention juga, mention bahkan di pin gitu kan. Apalagi kalau menyangkut keluarga ya, dia sangat aware dengan itu. Ya, itulah politik Nil. Sekarang bisa jadi kawan, besok bisa jadi brutus. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi gitu ya. Yang ada kepentingan. Yang ada uang yang abadi gitu. Jadi Ridwan Kamil didukung sama Golkar, didukung sama Pak Prabowo, bahkan di endorse Pak Jokowi, hampir semua partai kecuali PDIP dan Hanura. Sisanya semua mendukung Ridwan Kamil di Gubernur DKI. Tapi ya kena juga. Tapi kan hukum itu tidak pandang afiliasi sebenarnya. Iya, di negara lain. Tapi kalau di Sierra Leone agak beda. Hukum itu diatur tergantung siapa yang terjerat hukum. Kalau kawan? Kalau kawan? Bisa dibebaskan. Itu di Sierra Leone. Atau diringankan. Atau diringankan. Kalau lawan? Kalau lawan sikat habis, seperti daya pencuci baju. Sikat habis. Gitu. Sampai putih gitu. Itu di Sierra Leone ya. Afrika Selatan. Afrika Utara tuh, Sierra Leone. Benar. Saya ingat kata Gus Dur, kalau negara demokrasi itu hukum lah yang tertinggi gitu. Benar. Negara demokrasi, Bang. Ya, demokrasi. Hukum adalah panglima katanya tulisannya ya. Itu negara demokrasi. Negara demokrasi. Gus Dur yang bilang. Iya. Berarti Gus Dur orang Indonesia dong. Oh iya. Iya kan, orang Indonesia kan. Gitu.
Itu kan kalimat wise ya. Dari Ya, Gus Dur. benar-benar. Memang Gus Dur nih Visioner gitu. Visioner, penerawangannya tuh Luar tajam. biasa, ya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia tahu akan terjadi kebalikannya. Oh, oke. Gitu. Ciri-ciri resi kan gitu ya. Dia bisa tahu sebelum orang lain tahu. Wali ya. Ya. Oke, Resi. teman-teman, Sip. video rumah Ridwan Kamil digeruduk KPK dan digeledah KPK Warga. dan warga menggeruduk rumah beliau. Kita nyatakan hoax ya.